wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis ini, majelis yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, majelis mulus muslim lanjut usia. Dan saya dapat giliran sebulan sekali pada pertemuan yang terakhir yang lalu kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya. Dan kemudian hadis dari sahabat Muawiyah As-Sulami ketika beliau memiliki seorang budak dan beliau ingin membebaskan budak tersebut, lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, saya ingin membebaskan budak." Maka kata Nabi, "Bawa ke sini dulu budaknya, tak tanyai dulu." Maka begitu kemudian budaknya didatangkan, maka Nabi SAW bertanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Kemudian budak itu menjawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit sana. Kemudian Nabi bertanya, "Man ana?" Nah, terus aku ki sapa? Maka budak itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau SAW mengatakan kepada pemilik budak itu, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak itu karena dia adalah orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikutip dari kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar karya dari Imam Ad-Dhahabi, beliau berkata, "Waqad ajma'a ahlus sunnah anna Allah azza wa jalla istawa 'alal arsy bi dzatihi wa la yajuzu tahrifu dzalik." Telah disepakati oleh ulama ahlus sunnah bahwasanya Allah azza wa jalla itu beristiwa di atas arsy zatnya dan tidak boleh diselewengkan maknanya dari itu. Artinya ketika kita bertanya Allah di mana, maka Allah di sana. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-A'raf Allah juga menyebutkan summastawa 'alal arsy. Bahwasanya Allah kemudian setelah menciptakan alam semesta, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan ala wartafa. Allah itu di atas, yang paling atas dan yang paling tinggi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad berkata, "Nu'minu bima kama ja'at bila kaifin wala makna." Kita beriman bahwasanya Allah memiliki sifat maha tinggi di atas arsy sana, dan kita tidak menanyakan serta memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Nah, sehingga pertanyaannya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy sana? Karena nanti ada sebagian orang yang enggak percaya Allah di atas arsy, kemudian mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah itu di hatiku, Allah itu di pikiranku. Bahkan ada yang mengatakan Allah bersama, menyatu dengan aku. Manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud, gitu kan. Nah, maka apa sih hikmahnya kita mengimani Allah itu di atas arsy sana? Maka disebutkan di sini, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah di atas sana karena Allah adalah yang maha segala-galanya dan dia adalah Rabb dari semesta alam ini. Bahkan Allah yang mengatur semuanya. Ibaratnya sing ngatur kalau sing diatur. Nek misal Allah ada di mana-mana, berarti kan yang mengatur sama yang diatur akan lebih kecil yang mengatur. Nah, itu kurang tepat. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, di atasnya, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atas itu semua ada kursi. Nah, kursi ini dikatakan oleh Nabi, perbandingan kursi dengan langit tujuh dan isinya dan bumi dan isinya itu kayak cincin dibandingkan dengan padang pasir. Cincin itu langit tujuh dan isinya, bumi dan isinya. Nah, padang pasir ini kursi. Nah, di atas kursi Allah ini ada air, di atas air ada arsy. Nah, arsy ada Allah di atas semua itu. Nah, arsy Allah ini sendiri, Nabi menjelaskan ketika dibandingkan dengan kursinya tadi, itu kayak cincin di tengah padang pasir.
yang jadi cincin niku kursinya, yang jadi padang pasir arsnya. Jadi ars Allah berkali-kali lipat lebih gede daripada kursi Allah. Nah, sedangkan alam semesta kursi Allah berkali-kali lipat lebih gede daripada alam semesta. Nah, kita bagian kecil dari alam semesta. Makanya pada pertemuan yang lalu saya kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ini orang-orang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya sayuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau misal kamu ini enggak mau memilih jalan keimanan, enggak mau memilih jalan ketakwaan, mudah buat Allah menyingkirkan kalian semua dan mengganti dengan yang lain. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu mudah buat Allah karena Allah itu Maha perkasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia, sebesar apapun manusia, setinggi apapun derajatnya manusia, sekaya apapun manusia, itu disebut fakir di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita mengimani Allah di atas arsy sana sudah benar. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari semua yang ada di bawahnya. Dan Allah tidak butuh dengan di bawahnya, karena pada waktu yang lalu saya sudah jelaskan juga, sebelum ada segala sesuatu Allah ciptakan pena. Berarti langit dan bawahnya semua itu tidak ada. Jannatul Ma'wa tidak ada, Sidratul Muntaha tidak ada, Baitul Ma'mur tidak ada, Baitul Izzah tidak ada, Lauhul Mahfuz tidak ada. Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepada pena, uktub ma'aktub, tulis apa yang kutulis, uktub kula maqadira kulli syai' hatta yaumil qiyamah. Tulis takdir semua hal sejak awal penciptaan sampai hari kiamat. Ditulislah di sebuah lembaran yang besar dan kemudian disimpan di bawah arsy Allah, itu yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah di atas arsy sana itu sinkron dengan realita bahwasanya kita itu makhluk Allah yang lemah dan Allah Maha Agung, Maha Besar yang ada di sana. Dan Allah menegaskan ini pada Quran surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama ilal ard. Allah yang mengurus urusan kalian dari langit sana ke bumi. Sehingga ada Sidratul Muntaha. Kalau jenengan masih ingat, Sidratul Muntaha itu tanaman sidr bidara yang muntaha itu entek-entekan apa? Yang dari bawah naik, yang dari atas turun. Maka Allah memberikan perintah berhenti di situ, diambil para malaikat dari situ dibawa ke bawah. Ada yang kemudian diperintahkan untuk mendatangkan hujan, mencabut nyawa, menemani orang, kemudian mengelilingi majelis ilmu, memintakan ampun dan seterusnya. Ada yang kemudian diperintahkan untuk menolong kaum muslimin di bagian-bagian tertentu di dunia ini dan seterusnya. Maka malaikat turun di situ. Makanya pada kisah Isra Mi'raj yang dikisahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi dan Jibril itu tidak pernah lewat lebih dari Sidratul Muntaha. Padahal Nabi Muhammad itu manusia terbaik, Jibril itu malaikat terbaik, tidak pernah lewat dari situ. Sehingga nanti Imam Malik membuat rumusan, ketika Allah dikatakan di atas arsy-Nya beristiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lah istiwa itu apa? Padahal nanti dalam sebuah hadis disebutkan iblis itu ketika diturunkan dari surga ke dunia, dia memilih lautan sebagai tempat istiwanya. Jadi pakai kata istiwa juga. Nah, maka istiwa niku kalau dibahasakan bahasa Indonesia niku bersemayam. Nek dibahasake basa Jawa jumeneng atau ngelenggai. Nek secara terjemahan. Tapi bagaimana Allah beristiwa? Nah, ini yang menarik. Imam Malik karena tahu kalau malaikat Jibril dan Muhammad SAW tidak pernah lewat dari Sidratul Muntaha, maka beliau punya kaidah al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sebagai sebuah kata, ya itu maknanya, sebagai sebuah kata. Wal kaifiyatu majhulun. Nah, istiwanya Allah di atas arsy seperti apa tidak ada yang tahu. Malaikat terbaik dan manusia terbaik tidak pernah tahu, tidak pernah lewat situ, tidak pernah naik lebih dari itu. Kemudian apa kata Imam Malik berikutnya? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani kalau Allah itu beristiwa di atas arsy itu wajib karena ayatnya banyak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sumastawa 'alal arsy dan seterusnya. Banyak ayatnya, Pak. Paling mboten nek 5 sampai 10 niku ada. Nah, kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan banyak bertanya tentang bagaimana Allah di atas arsy itu sebuah kekeliruan. Karena zaman Nabi tidak ada yang nanya, zaman sahabat tidak ada yang nanya, zaman tabi'in tidak ada yang. Kalaupun nanya, Nabi tidak akan terjawab, ilmunya nggak disampaikan sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti kemudian muncul kaidah berikutnya bahwasanya Allah tidak ditanya, tapi kita yang nanti akan ditanya. Artinya Allah akan mengabarkan tentang dirinya sebatas yang Allah sudah kabarkan. Disitulah kita imani. Adapun yang Allah tidak kabarkan, maka kita tidak boleh mengarang-arang atau kemudian mengaku-ngaku. Makanya
Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang yang kemudian ngaku bisa nelpon Allah, ngaku bisa manggil Allah, ngaku bisa mendatangkan Allah, nah ini semua adalah pengakuan-pengakuan dusta. Termasuk yang bisa melihat Allah, itu adalah pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena Nabi yang mengkonfirmasi bahwasanya antum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Nah ini garis bawahnya. Kalian semua akan melihat Rabbmu pada hari kiamat. Jadi Allah itu akan bisa jenengan persani nanti di hari kiamat. Nah, saat ini mboten saged. Bani Israel sudah mengkonfirmasi naik ke atas gunung, pengen ketemu Allah baru kena sinarnya mati semua gitu kan. Nah, maka satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar fi lailatul badr. Sebagaimana kamu lihat bulan di malam bulan purnama. Loh berarti Gusti Allah kayak bulan purnama? Boten. Ini cuma menggambarkan bagaimana kita nanti melihat Allah yang sangat besar, sangat agung, bahwasanya kita itu sangat kecil, maka kita akan melihat dengan tidak berdesak-desakan. Paribasane ngeten, Gunung Lawu kan gede gitu. Jenengan nek mriko kan ngubengi Gunung Lawu niku to. Tapi nek kuado, jenengan kan lihat gunung. Mungkin jenengan lihat lagi dari Sukoharjo ke arah Lawu ya tetap gunung. Lihat dari arah Ngawi atau Sragen ya tetap gunung. Nah, karena itu gede maka bisa dilihat dari mana-mana. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, maha agung, bisa dilihat oleh semua penghuni surga. Penghuni neraka tidak bisa. Nah, bisa dilihat dari semua penghuni surga dan mereka tidak berebut berdesak-desakan. Nah, setelah mereka melihat, mereka ditanya nikmat apa lagi yang terbaik, kata mereka ini nikmat yang paling baik. Makanya ketika sudah dikasih nikmat makan, minum, istri, pakaian dan semua kesenangan yang diminta diberikan, maka penghuni surga ditanya, meneh apa orang? Kata mereka, apalagi? Semua sudah tercukupi. Kemudian mereka diajak keluar ke sebuah padang lapang yang luas, kemudian ditampakkanlah Allah menampakkan dirinya. Disitulah kemudian mereka menyatakan sepakat ini nikmat yang paling besar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang ngaku-ngaku bisa manggil Allah, ngobrol dengan Allah, atau kemudian melihat Allah dalam kondisi hidup hari ini di dunia, maka dalil-dalil sahih membantah itu, dan kemudian para ulama akidah juga menentang itu. Tidak ada yang bisa kecuali nanti di hari kiamat. Nah, kemudian Allah menegaskan bahwasanya Allah memang di sana yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, naik terus. Wabil khusus Senin Kemis itu naik amal, kemudian diturunkan ampunan. Nah, Imam As-Sa'di mengatakan fayatabayyanu annallaha huwal mudabbiru lil umur. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur semua urusan, al-munfaridu bil khalqi wat tabdir. Bahwasanya Allah itu berkesendirian dalam penciptaan dan pengaturan. Artinya Allah tidak membutuhkan yang lain. Malaikat-malaikat itu cuma formalitas. Tanpa malaikat Allah bisa, tapi malaikat itu cuma formalitas. Ini. Tapi semua atas izin Allah. Makanya nanti ada bantahan tentang orang-orang yang menyembah malaikat. Ada kelompok manusia yang menyembah malaikat. Nah, wahada huwa haqiqatur rububiyah. Maka ini adalah hakikat dari mengakui Allah sebagai Rabb yang menciptakan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah berikutnya adalah mengkokohkan ibadah kita hanya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang tahu kalau Allah itu di sana mengawasi dirinya, maka mau nggak ada pilihan lain kecuali beribadah kepada Allah. Ainama kuntum walau kuntum fi burujin musayyadah, kamu lari kemanapun, walaupun kamu delik di benteng yang kokoh, maka Allah tetap akan bisa mendapati kamu. Sehingga orang-orang yang paham benar kalau Allah di atas arsy mengawasi kita, dia nggak akan celintutan ning sholat, nggak akan. Wayah sholat, nggak akan kemudian ini wayah sholat delik sih, ndak gitu. Sholatnya mengko wae maghrib karo isya nek kancane mboten. Karena dia tahu dimanapun dia sembunyi, dimanapun dia berjalan, dimanapun dia melangkah, Allah mengawasi. Termasuk ketika dia mau bermaksiat, dia akan hati-hati. Iki meh jikuk sendale kancane, jikuk omahe tanggane geser patok lemah iki, maka terhenti langkahnya karena dia tahu Allah itu mengawasi dari sana. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau akhirnya kamu itu mau minta, mintalah kepada Allah, karena Allah itu melihat semua kita dan mengetahui kebutuhan kita. Dan jika kamu mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah, jangan kepada yang lain. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fihi al-hasu ala ifradillah
bitolabil masaili wal isti'anah li'annahu al-mutafarridu biqada'il hajat. Hadis ini mendorong kita untuk mengesahkan Allah dalam urusan doa dan meminta, jangan kepada yang lain. Karena Rabb kita yang Maha Agung, Maha Kuasa ya cuma Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan memenuhi kebutuhan kita dan cuman dia yang bisa. Artinya kalau kita minta rizki kepada Nyi Roro Kidul, pada danyang ini danyang itu, niku salah alamat. Karena yang bisa ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Kita minta selamat ke Kebo Kiai Slamet itu salah alamat. Karena yang sumber selamat ya cuman Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Tabaraka wa ta'ala tabaraka. Nah, tutup lali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahayina Rabbana bisalam. Allahumma antas salam, engkaulah Rabb yang maha memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkau semua bentuk keselamatan. Wahayina bisalam, dan hidupkanlah kami dalam keselamatan. Tobi. Berarti semua bentuk keselamatan kita sandarkan. Nah, wirite itu setiap hari, tapi begitu Kebo Kiai Slamet ditokke, diarat, melu ngintili, melu rebutan letok, naudzubillah. Ayo. Kemudian ten parang tritis meh ngopo Mbah? Ki lho meh gua ngarung iki lho ben selamat ning golek iwak. Nah, naudzubillah. Gununge mleduk bluk nembe watuk, nah geger golek ndas wedhus duncalke. Nah, naudzubillah. Dan perapatan nenek kecelakaan geger golek kembang pitung rupa di gua ten mriku. Nah, maka cobi diresapi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham benar Allah mengawasi kita, Maha Kuasa di atas segala-galanya, maka kita tidak akan main-main soal urusan ini. Dan kalau kita main-main sama pasangan kita itu mesti dia ya nesu. Misal saya punya istri, lirik-lirik wong liya, dia mesti nesu. Nah, maka Allah lebih cemburu kepada manusia ketika manusia itu menduakannya. Makanya mendua itu adalah bahasa lain dari syirik. Nah, syirik inilah yang kemudian kalau jadi dosa, dosanya dibawa mati, nggak akan bisa diampuni. Di istighfar ke putrane ya nggak bisa. Makanya orang-orang yang berbuat kesyirikan ini mau nggak mau di dunia mumpung hidup harus tobat, jangan pernah diulangi. Nah, nek dosa selain syirik Allah mudah mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain syirik, tapi syirik tidak. Dan itu pun juga kalau yang dosa selain syirik itu juga adalah kepada orang-orang yang dikehendaki. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, siapa orang yang dikehendaki yang selain dosa syirik di bawah mati kok diampuni? Nah, Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujaharah. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang belak-belakan dalam dosa. Nah, mujaharah niku dosane wis ditutupi ra nek wong ngerti, malah dicerita-ceritake. Nah, biasanya niku sosok Mbah Kakung cerita ning putune. Le, ngerti ra kowe? Napa Mbah? Mbah Kakung iki pas sak umuranmu ngene iki ganteng dhewe lho sak kampung. Royokan oyak-oyakan cewek-cewek. Mbah putrimu kuwi urutan ke 17 jane. Jane putune ra ngerti ya dadak dikandani. Nah, sing ngoten niku harus hati-hati. Jadi memamerkan dosa apalagi di masa-masa mulus muslim lanjut usia niku bahaya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hikmah berikutnya adalah kita harus mengimani Allah di atas arsy adalah untuk mengokohkan bagaimana kita mensifati Allah dengan sifat yang paling mulia. Makanya saya selalu katakan ketika menjelaskan ini, orang Nasrani gagal di sini, Pak. Kenapa? Karena dia menurunkan Tuhan dari atas arsy sana, turun ke langit, jadilah itu firman. Terus turun lagi ke bumi, jadilah itu anak. Dan parah lagi anak niku dilebok kesik ning wetenge menungso yang namanya Maryam. Dan lebih parah lagi ditinggalkan di situ 9 bulan 10 hari. Dan habis itu keluar lewat kemaluan dengan kondisi yang sangat lemah. Dan biasanya nek bayi medal niku kan amor geteh, amor kotoran. Makanya Ibnu Qayyim niku sampai mengatakan manusia yang merendahkan Tuhan serendah-rendahnya ya cuman orang Nasrani. Karena dia sampai menurunkan itu. Makanya jenengan nek ningali ten YouTube, ten Instagram, pokoknya ten medsos. Niku nek eten wong Yahudi. Jadi enten wong iseng, wong Yahudi asli mriko Israel mriko diwawancarai.
Nek umpama kowe metu saka Israel, terus piknik lah ning Asia apa ning ngendi ngono. Terus pilihannya enek tempat sholat. Nah orang Yahudi itu sholat juga Pak. Mau sholatnya beda kayak gitu, nggak kayak kita. Ya orang tuh glosor gitu. Nah, nek enek pilihan masjid karo gereja. Kira-kira kowe meh ibadah ning ndi? Nah, kata si Yahudi, nek aku entuk milih, aku pilih ning masjid. Lah ngopo? Soale wong Nasrani itu dia menyembah manusia. Menyembah anak manusia itu sebuah kekeliruan. Sedangkan kita orang Yahudi dan orang Islam itu nyembah Tuhannya manusia. Ngono, orang Yahudi itu bilang gitu loh. Nek aku arep salat ning masjid mau konangan Yahudi lah. Nek aku salat ning masjid tur konangan aku Yahudi, aku ya kuwatir nek dipateni ya gitu. Akhirnya si Yahudi itu pilih salatnya ning hotel. Makanya orang Yahudi nek misal piknik ke luar negeri gitu kan, dia juga nggak mau juga salat ning masjid. Tapi nek umpama boleh salat di masjid, dia pengen salat di masjid. Karena tidak ada berhala, tidak ada penyembahan manusia. Makanya jenengan niku secara tidak langsung niku sudah dibenarkan oleh si Yahudi itu. Jenengan ada di tempat atau di posisi yang benar, di pilihan yang benar. Makanya jangan sampai ganti kulit, ya bahaya niku. Goro-goro enten masalah sidik terus wah nek wong tawa-tawa akhirnya malah katut. Nah, naudzubillah niku. Makanya pentingnya majelis ilmu jenengan rutinkan. Jenengan istiqomah agar jenengan dibukakan lagi hidayah, diteguhkan lagi iman Islam kita. Jangan sampai justru di musim lanjut usia itu malah belok arah. Naudzubillah. Ada Pak orang-orang kayak gitu. Jadi malah pas tua itu malah pindah agama. Naudzubillah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyimak benar, tahu benar Allah itu di atas arsy dengan semua keagungannya, maka dia akan mensucikan Allah dari semua pensifatan manusia. Nah, ini yang disebut dengan mensucikan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah tegas menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan siapapun. Makanya kalau ada orang mengatakan Tuhanmu sing dikae didelok tangane loro kaya awake dhewe, matanya juga, kepalanya juga, pokoke iki bentuke menungso, maka Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan siapapun. Wa huwas samiul basir. Allah punya sifat melihat tapi maha, punya sifat mendengar tapi maha melihat, maha mendengar. Sehingga walaupun Allah di atas arsana jauh dari kita secara zat, tapi Allah maha mendengar semua doa-doa jenengan. Di situ Pak, jenengan jangan sampai berarti nek Allah ning kono adoh, berarti nek aku donga ora krungu. Niku nek awake dhewe. Jangankan di sono jauhnya. Misal jenengan satu delik ten mriki jenengan ngomong napa pun mboten mireng, itu kita. Tapi begitu Allah as-sami wal basir, di mana Allah mendengar dan Allah melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah di atas arsy sana bukan berarti kemudian kita katakan berarti tunggu kita nyampe, enggak. Allah sendiri yang menyatakan kok. Allah menyatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku kalau bertanya wahai Muhammad tentang aku, jawaban aku itu cerdak. Cerdak di sini bukan zatnya tapi tentang ma'iyah kebersamaannya, tentang kuasanya, tentang istijabah doanya. Ngoten. Pramila jenengan walaupun dimanapun jenengan tidak usah ragu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24, lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bahwasanya miliknya lah nama-nama yang indah, bertasbih kepadanya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, lillahil asmaul lati hiya ghayatul husna wal jamal. Allah memiliki nama-nama yang mencapai puncak-puncak keindahan dan kesempurnaan. Wa yajibu 'alal ibadi ayyusnu 'alaihi biha, dan wajib bagi hamba-hambanya untuk memujinya, mensucikan dirinya dari semua penyerupaan kepada makhluknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikatakan bahwasanya Allah di atas arsy sana, dan kita sudah jelaskan bahwasanya Allah maha besar atas semua makhluk yang di bawahnya, maka Allah tegaskan bahwasanya semua yang di bawahnya Allah maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Dalam firman-Nya Quran surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan pada sisinya lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Artinya sesuatu yang enggak kasat mata Allah tahu, apalagi yang kasat mata kita bisa lihat, Allah lebih tahu. Baik yang di atas permukaan tanah yang di dalamnya,
baik yang di atas air, yang di dalamnya, Allah semua tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri lo. Dan Allah mengetahui semua yang ada di daratan dan ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan semua daun yang gogrok, yang ceblok, godhong niku, maka Allah tahu. Nanti jenengan ngitungi godhong ceblok ten omah jenengan. Enggak tahu. Allah tahu, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika kita katakan Allah di atas arsy bukan berarti kita berarti Allah enggak lihat kita ngomong ini, enggak. Allah lihat. Makanya orang-orang yang paham bener umpami jenengan misal ten ngajeng mriku enten omah lantai 10 gitu kan. Terus enten piyaine ten lantai 10. Jenengan mungkin ing masjid medal danten. Niku piyaine ketok, oh sing bar pengajian cacahe jirul. Ngitung gampang. Makanya semakin tinggi posisi seseorang, dia akan mudah mengawasi bawahnya dengan jangkauan yang luas kan wonten. Makanya jenengan nek pengen ning gunung kan pengen sing luwih dhuwur ben iso ndelok ngisor sing akeh sak-akeh ngoten to. Nah, maka Allah ada di atas yang paling atas dan Maha Agung Maha Besar, maka semua yang di bawah itu hampir-hampir tidak tertutup, tidak tersembunyi buat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Baik yang mlebu omah, mlebu lemah semua kelihatan. Baik yang di atas air mlebu banyu semua kelihatan. Makanya orang-orang yang paham benar dengan kondisi ini, dengan akidah ini, dengan keyakinan ini, dia hidup akan hati-hati, Pak. Enggak akan aneh-aneh. Oh, meh mendem, wah didelok karo Gusti Allah. Naudzubillah. Makanya orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah inilah orang-orang yang imannya itu baik. Sehingga Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Isin itu, malu itu termasuk bagian dari iman. Dan kemudian Nabi juga mengabarkan, semua Nabi itu mengatakan apa? Idza lam tastahi fasna masita. Nek kowe ora ndek isin wis kono sak karepmu. Maka isin di sini, malu di sini bisa dua, Pak. Malu pada manusia dan malu kepada Allah. Kalau malu pada manusia ini masih baik, tapi yang terbaik malu kepada Allah. Kalau malu kepada manusia, ya urusannya sama manusia. Nek manusia ini nggak delok, ya dia kita nggak malu lagi. Tapi ketika malu sama Allah, udah luar biasa. Ini yang iman yang paling kuat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang ustaz. Saya sendiri belum pernah baca di kitab mana, belum pernah, tapi saya dengar dari ustaz itu. Ya mudah-mudahan kisahnya bukan kisah ngawur ya. Nah, beliau menuturkan begini. Ada seorang ibu tua, seorang nenek. Yang nenek itu punya cucu perempuan. Nah, si nenek ini punya kerjaan jual susu. Nah, pada malam hari untuk disiapkan dagangan buat besok, nenek ini nyuruh cucunya untuk merebus si susu itu. Nah, sambil direbus, nenek ini ngomong sama cucunya, tambah ono banyu nduk. Ya, nenek ini ngomong, ampun to Mbah, mungkin ndak mboten sae. Nah, Mbah semaur, ngopo rasa wedi. Umar bin Khattab ora ngerti, waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ora ngerti, tenang wae. Nah, cucu ini Pak ngendikan sama Mbah, Umar bin Khattab ora mboten ngertos, tapi Gustine Umar bin Khattab niku mirsani. Wah, delalah Umar bin Khattab niku nembe keliling kampung. Dan rumah di sana waktu itu niku ganggang sempit ngoten. Nah, nembe keliling di ganggang niku delalah denger pembicaraan dua orang mbah sama putune niki. Akhirnya mireng, kemudian si Umar bin Khattab niki kemudian dalam hati mengatakan, iki berarti cah soleh, cah solihah. Langsung pulang, Pak. Apa yang dilakukan? Gugah putrane, tangi. Enten apa, Pak? Tangi pokoknya. Pripun enten apa? Kawin. Dinikahke malam-malam kali niku, piyai solihah niku. Soalnya nek sesuk mungkin wis dilamar wong liya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai jenengan ketemu ada orang dia nggak mau berbuat dolim, nggak mau berbuat dosa, nggak mau berbuat hal yang aniaya pada dirinya atau orang lain karena malu atau takut sama Allah, wah luar biasa. Mangpek mantu wis, mangpek mantu nek nganti ketemu sing ngoten niku. Nggih. Makanya niku enten tayangan, dua tayangan. Satu Arab, satu India. Ya kula ningali, artinya saya lihat itu, jadi saya menceritakan itu nggih. Sing ten India. Ini bukan berarti saya mengeneralisir orang India ngoten niku semua ndak nggih. Artinya yang tak lihat di situ loh. Nah, yang di India niku dodol misal pelem ngoten to. Sing tuku milih-milih, pun milih. Nah, milih sing apik-apik to. Begitu ditimbang, kantun ngelungke, jane
Ning etok-etoke ditarik sik, ditali. Ning naline karo ning ngisor ngene. Ya ning ngisor ngene sing apik ditokke, dijoli sing elek. Kayak iki. Dadi engko mulih untuk basa. Nah, sing Arab benten sing Arab. Pokoknya niki kula mboten ngelem karena kesukuan mboten jelas sing kula tonton ngoten niku. Ning saya melihat ya sitoke belajar dari Quran, sitoke mboten Quran ngoten mawon. Nah, ning Arab nimbang modho nimbange, Pak. Nah, begitu aja ditali ditarik, Pak. Tarik, taruh bawah, ditambahi, mboten dikelongi dijoli mboten, ditambahi. Nek sing mau wis dijoli, joli bosok meneh. Niki ditambahi raketan siji. Tali kayak gini. Makanya itu loh bedanya orang beriman dan enggak beriman. Makanya jenengan nek nganti punya tetangga kok ahlul Islam wal iman, ahlu kiblah, seneng sholat, iman baik, ilmunya baik gitu kan. Insya Allah pelem jenengan lolor mriku dibopluk no sesuk diterke ngapunten Pak De niki peleme diblok mriku gitu. Kok kene malah ra dikeke. Lah nek kita punya tetangga baik itu ya manggane kasihkan. Ini pun jenengan mawon kan ngoten malah dikei woe ra dikei woe gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku makanya orang-orang yang memahami bahwasanya Allah itu di atas arsy sana, maka dia akan memiliki ketenangan hati dan akidah yang kuat sehingga dia akan hidup di dunia niki tenang. UIN mahasiswanya bunuh diri, Udayana ada yang bunuh diri. Sebelumnya niku UNS bunuh diri. J66 masih belia-belia. Sing ten UIN kula mireng semester 5, Udayana semester 7. UNS niku bar sidang skripsi. Makanya seorang muslim ketika faham benar kita punya Allah, maka kita enggak akan gelisah tentang dunia. Kita tidak akan stres tentang dunia. Kita akan pasrah tawakal kepadanya. Dan Allah mengatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya bisa enjoy tenang dengan mengingat Allah. Zikir wirid astagfirullah Allahu akbar. Biasanya ngomong Allahu akbar saat ini Allahu akbar banyak Allah besar banget. Saking besarnya kita kecil banget, hina banget, remeh banget, rendah banget. Kita merendah di mata Allah tidak apa-apa, nek merendah di mata manusia tidak boleh. Ya kita mengatakan itu karena membandingkan dengan Allah itu baik, enggak apa-apa. Maka kita akan hidup tenang, Pak. Bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kudune loh dengan zikir itu hatimu tenang. Nah, maka ada orang-orang zikir kok enggak tenang, enggak paham soal apa yang dibaca. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang cobi mangresapi. Ketika jenengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian Subhanallah gitu, cobi jenengan membayangkan. Makanya nanti puncak dari kebaikan setelah iman, setelah Islam, setelah iman ada Islam, kemudian setelahnya ada ihsan. Jadi malaikat itu pernah datang, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mal iman ya Muhammad, wa mal Islam?" Nah, ihsan. Iman dijawab dengan rukun iman, Islam dijawab dengan rukun Islam, ihsan niki dijawab oleh Nabi antak budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu hidup untuk Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah lihat Allah. Nek enggak kelihatan, yakinlah Allah itu lihat kamu. Makanya seorang muslim ketika kemudian yakin Allah itu ada di atas arsana, ngawasi, ngamati dengan semua keagungannya, dengan semua kebesarannya, maka dia hidup di dunia niku santai, senajan tandidit wis bismillah alhamdulillah yang penting tangi sehat ngoten. Senajan kemudian besok harus kerja, mungkin harus kerja beca atau apa, bismillah alhamdulillah cek sehat iso beca, atau mungkin jahit alhamdulillah cek iso genjot mesin jahit, atau mungkin harus dorong gerobak, bismillah alhamdulillah cek iso dorong gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di mengatakan man arafa rabbahu bi asma'i wa sifatihi wa amana bi annahu al-mutasarrifu al-mudabbiru sakana qalbahu watma'annu. Siapa yang mengenal Rabbnya dengan namanya, dengan sifatnya, serta beriman bahwasanya dialah yang mengatur alam semesta dari langit sana, maka hatinya akan tenang, tentram, boten gelisah, boten usrek, boten gegeran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya orang-orang yang paham benar kedudukannya sebagai hamba, Allah sebagai Khalik, Allah Maha besar, kita ini sangat rendah, Allah Maha mulia, kita ini sangat hina di mata Allah, maka kita akan kembali kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan konsisten ibadah kepada Allah, konsisten hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di mengatakan fihi ikhlasul ibadah lillah
Orang-orang yang kenal Allah itu dia akan kalau ibadah itu ikhlas, tidak akan peduli dengan sebutan orang lain, tidak pengen citra, tidak pengen pamer, tidak pengen diamati. Pokoknya mantep marang Gusti. Bismillah, krungu adzan mangkat di masjid. Bismillah, wayah sholat aku sholat. Bismillah, enek koncone apa ora aku kudungan, mboten kemudian enek koncone kudungan aku kudungan, ora enek tak copot brondolan mboten nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dampak positifnya orang-orang yang hidup dalam koridor yang benar, iman yang benar, memunculkan akhlak yang baik. Dia nggak mungkin dolimi orang. Oh, arep tak colong motore tanggoku, astagfirullah, Gusti Allah mirsani. Oh, aku jadi pejabat arep tanda tangan SPJ palsu misal ngoten, naudzubillah. Tidak boleh dalam Islam. Atau mungkin kita jadi orang tua, aku malas kerja, ben anakku keluwen kok ben, naudzubillah, ndak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwasanya kamu itu akhlakmu mulia, itu menjadi puncak penampakan Nabi SAW di muka bumi ketika berinteraksi dengan manusia, bahwasanya beliau menghadirkan akhlak yang terbaik karena punya iman yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Islam yang memiliki keimanan yang benar tentang keberadaan Allah, maka dia akan berdoa hanya kepada Allah, kemudian hanya berharap kepada Allah, dan hanya takut kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari mengatakan yakhafuhu malaikatahu alladzi fawqahu bi ayyu adzibahum in asaw wa yuti'unahu fima amarahum bih. Maka malaikat itu takut ketika melanggar perintah Allah akan diadab, dan mereka ketika menjalankan perintahnya, malaikat itu berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka iman fillah azani Allah wa yakum, kesimpulannya akidah yang benar adalah bahwasanya Allah di atas arsy itu adalah akidah yang sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Maka hikmah dari keyakinan ini adalah mengokohkan keimanan kita bahwasanya Allah itu Rabb kita, kemudian mengokohkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengokohkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari gelaran-gelaran yang tidak sesuai, kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah, menumbuhkan rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan ketenangan dalam hati, serta bisa menjaga ibadah kita agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga penting bagi setiap muslim untuk menetapkan keyakinan ini agar akidahnya lurus dan selamat sampai kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya bisa ditemui ketika kita sudah masuk surga. Wabillahi mekaten yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas iman dan Islam yang baik sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kanthi husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات وارزقنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد. اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.